Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejumlah harga komoditas pangan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan akibat musim kemarau. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau KPPI mengatakan sebanyak 75% yang mengakibatkan para pedagang pendapatannya berkurang hingga terpaksa gulung tikar. Sejumlah harga komoditas pangan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan. Mulai dari harga beras, telur, hingga minyak goreng. Kenaikan berdampak pada daya beli masyarakat. Faktor musim kemarau yang lebih kering tahun ini menjadi salah satu penyebabnya, karena panen yang dihasilkan tidak maksimal. Masalah juga dihadapi pedagang komoditas non-pangan, di mana mereka harus bersaing dengan beredarnya barang-barang impor sejenis yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah. Terlebih pemasarannya menggunakan sarana media sosial. Tidak ayal para pedagang konvensional kehilangan pembeli, sehingga pasar yang biasanya ramai oleh pembeli kini sepi, dan mereka beralih berbelanja dengan cara daring. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI menemukan bahwa adanya penurunan omset sebesar 60% hingga 75% di seluruh pasar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Reynaldi Sarijowan, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Saya akan sapa langsung. Selamat siang, Mas Aldi, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang, Mas Akbar. Baik. Ini yang tengah ramai diperbincangkan, ada harga pangan, komoditas pangan yang naik secara signifikan terus-menerus begitu ya. Ini kalau saya paparkan ada data dari Badan Pangan Indonesia begitu. Kalau Badan Pangan Nasional maksud saya, bahwasannya harga eceran beras, salah satu bahan pokok yang juga ikut naik begitu, hingga menyentuh angka 15.000 jika di rata-rata. Tanggapan Anda? Ya, jadi kami menyorot ada dua hal ya, khusus untuk perberasan kita di dalam negeri. Yang pertama ialah setiap musim, setiap tahun kita mengalami dua musim. Penghujan dan kemarau. El Nino ini kan bukan satu alasan. Bahkan puncaknya nanti di Oktober itu akan paceklik kita. Yang kedua mengenai penyerapan gabah di level petani. Ini yang minim. Dari awal kami menyampaikan kepada pemerintah di tahun 2022 kami mengingatkan dan kami mewanti-wanti untuk Bulog menyerap seluruh hasil panen petani kita. Kenapa akhirnya nggak diserap, ujung-ujungnya impor, dan ini yang kami sesali atas kebijakan yang diambil. Walaupun kebijakan impor kami anggap belum tepat, ini kebijakan atau solusi yang paling akhir. Solusi yang kami tawarkan kepada pemerintah untuk menyerap seluruh hasil pertanian kita di awal panen raya di Maret, ya kan, kemudian memasuki musim kemarau. Dan kami ingin melaporkan juga, Mas Akbar, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, fluktuasi yang cukup tinggi. Bahkan seperti beras kan menyumbang inflasi. Ini kami ingin laporkan karena ini hasil laporan dari anggota kami di bawah. Seperti contoh cabai merah keriting ini sudah menembus di angka 45.000. Cabai merah besar yang TW juga demikian, sudah di angka 52.000. Sawit merah di angka 44 sampai 45.500 per kilonya. Bawang merah juga demikian, sudah menyentuh di 35.000. Bawang putih juga, bawang putih ini impor 100% persoalannya. Tapi harganya sudah gila-gilaan di angka 43.000. Ayam juga masih tertekan terpaut tinggi di level 40.000 sampai 41.000. Telur yang mulai kemudian ada penurunan ya di 28. Ini stabil. Ketidakstabilan ini kan terjadi setelah bulan puasa, setelah Lebaran, ini masih terus terjadi hingga saat ini. Lalu bagaimana? Saya ingin mengetahui kondisi internal di dalam pasar sendiri. Apa yang terjadi di para pedagang saat ini? Iya, di pasar sendiri sebenarnya keramaian terjadi, lalu lalang pembeli ada gitu. Tapi yang menjadi persoalan kenapa daya beli masyarakat kita yang masih belum, kami menyebutnya masih belum pulih, sedang merangkak naik, Mas Akbar. Pasca pandemi, pasca
pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor ini juga akhirnya menunjang keberadaan atau satu sisi di tengah kemajuan teknologi, pasar juga kemudian perlahan-lahan akan beradaptasi dengan kemajuan atau modernisasi dalam berdagang. Saya kira beberapa aplikasi yang sempat dipakai ya untuk yang pangan ya, kayak contoh sayur apa gitu kan, kemudian ada aplikasi lain kan nggak bertahan juga Mas Akbar. Tetap pembeli datang ke pasar, ngecek sayurnya seger nggak sih, kemudian ikannya masih sehat nggak sih, masih seger nggak sih, gitu, bersih, dan itu pasti dibeli. Dan itu masih bertahan untuk yang pangan. Dan yang non pangan ini seperti pasar-pasar tematik, kemudian pasar-pasar yang menjual pakaian, menjual alat tradisional, ini yang laris, yang tergerus oleh kemajuan teknologi tersebut. Artinya kalau pasar bahan pangan sendiri tidak terpengaruh, Mas Aldi ya, karena banyak juga masyarakat yang langsung masih punya hasrat untuk datang ke pasar tradisional. Jika dilihat, saya ingin beralih ke pasar tekstil begitu. Ini kan gerusan kemajuan teknologi ini kan semakin merubah pola masyarakat dalam membeli barang, terutama barang tekstil begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana pendapat para pedagang-pedagang saat ini? Ya, kalau bicara tentang tekstil, ada dua perilaku konsumen, Mas Akbar. Yang pertama, perilaku konsumen yang pertama ya datang ke pasar langsung, lihat barangnya, lihat bahannya, lihat jahitannya bener nggak sih, ini rapi nggak sih, itu yang perilaku konsumen yang pertama. Perilaku konsumen yang kedua, dia mau praktis aja, dia cukup tekan aplikasi e-commerce-nya, ya kan, pilih barangnya, kirim 2 hari ke depan nyampe terus. Ini kan perilaku konsumen yang inginnya praktis aja. Kami menilainya begini, untuk menakar yang situasi yang cukup viral hari ini adalah barang-barang masuk yang dari luar, Mas Akbar, yang tidak bisa disortir, tidak bisa difilter, sehingga barang-barang ini murah, kemudian tergiur masyarakat kita. Kita nggak tahu sudah lolos uji sertifikasi halal kah, BPOM kah, karena murah akhirnya dibeli. Dan konsekuensinya apa? Pasar-pasar tradisional yang khususnya pasar tekstil itu salah saing gitu soal harga ya, kita bicara soal. Artinya banyak pedagang yang belum bisa menyesuaikan diri pada kemajuan teknologi begitu. Apakah tidak ada bimbingan secara langsung ataukah literasinya yang juga terbatas? Iya, literasi tadi menjadi fokus utama kami tentunya. Karena apa? Karena di revisi Permendak nomor 50 tahun 2020, tentu ini membawa dampak angin segar terhadap pedagang. Minimal memiliki waktu untuk mereka beradaptasi. Bagaimana caranya menghadapi digitalisasi, modernisasi berjualan dan lain sebagainya. Maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka untuk mendampingi pedagang-pedagang pasar yang jumlahnya 12,5 juta ini, gitu, yang menggantungkan nasibnya di pasar. Ini yang harus kita selamatkan. Ini yang harus kita lindungi mereka, karena budaya-budaya yang ada di pasar ini masih mencerminkan budaya-budaya silaturahmi, transaksi, tawar-menawar. Maka digitalisasi menjadi suatu keniscayaan, tapi pelan-pelan kami akan berjuang bersama pedagang supaya bisa aware. Yang pertama aware dulu terhadap platform-platform ini. Kemudian yang kedua, walaupun beberapa pedagang Tanah Abang contoh ya, yang mencoba akhirnya gagal, itu karena memang kurang percaya diri saja. Kemudian juga kurang kalah saing dengan harga yang ditawarkan oleh produk-produk luar negeri itu. Maka pemerintah harus hadir mendampingi, memfilter produk-produknya, kemudian kalau di algoritma di aplikasi-aplikasi tersebut kan bisa diatur gitu. Ya produk dalam negeri kita yang ditawarkan di sana ketimbang produk luar negeri. Demikian. Artinya pemerintah belum hadir dalam hal ini untuk membimbing para pedagang untuk bisa menghadapi perubahan pola perilaku masyarakat dalam membeli dan juga pola perilaku pedagang dalam menjual. Sejauh mana jika diharapkan para pedagang pemerintah untuk ikut terlibat? Ya, Permendak nomor 50 ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Ya. Sehingga pemerintah juga akhirnya memiliki keminiman dalam pengawasan
peraturannya gitu. Kok 3 tahun baru sekarang gitu dirubah. Jadi ada walaupun pasar bebas tapi kan nggak kebablasan juga kita hari ini. Nah, kami juga ada menimbang kebijakan revisi ini ada plus minusnya lah. Kalau plusnya tadi itu ya angin segar. Minusnya tentu pedagang yang sudah beralih ke social commerce, jadi ini akan kehilangan semangat karena pemerintah terpaksa harus memberhentikan sementara aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian yang kami ingin sampaikan ialah 12,5 juta ini memang perlu harus dibimbing. Entah itu kementerian lembaga seperti Kementerian Koperasi, misalkan memberikan pelatihan, memberikan kemudahan-kemudahan seperti pemberian kur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di social commerce itu mereka memiliki volume penjualan yang luar biasa, Mas. Ya. Kemudian modalnya juga luar biasa. Tentu pedagang-pedagang kecil kita ketika pemerintah hadir dan memberikan permodalan bekerja sama dengan bank-bank, tentu ini akan menambah semangat, tentu ini akan menambah awareness mereka terhadap aplikasi tersebut bisa dipakai karena ini kita bisa manfaatkan kok di era digitalisasi ini. Walaupun suatu keniscayaan balik lagi ya, tapi tetap ini harus kita coba minimal aware dulu yang pertama. Dan saya ingin sampaikan Mas Akbar, Pasar Santa di Jakarta Selatan yang notabene ini wilayah-wilayah yang cukup elit ya. Pasar Santa ini sudah mulai 50% pedagang belum tikar, tutup kiosnya, mata dagangannya itu kayak alat-alat kebudayaan justru. Kemudian jajanan pasar. Kalau sore kita bisa lihat tuh, bisa cek anak-anak muda zaman sekarang nongkrong di sana. Tapi ini pasar udah mulai tutup. Nah, maka kehadiran pemerintah lah menjadi penting gitu. Tidak hanya pemerintah, kami sudah menawarkan kepada pedagang-pedagang, contoh aplikasi QRIS kan dipakai akhirnya. Kenapa hampir semua pakai QRIS? Mereka mulai aware untuk teknologi. Tapi untuk e-commerce, social commerce ini yang pelan-pelan harus kita sama-sama dengan pemerintah tentunya. Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Teknis yang terkait. Baik. Artinya masih ada persaingan ketat antara era digital, bagaimana pola penjualan masyarakat secara tradisional, pedagang secara tradisional juga butuh literasi, butuh hadirnya pemerintah. Saya ingin juga bertanya, apakah dampak barang-barang import yang dijual di beberapa platform juga memiliki ancaman besar bagi produksi dalam negeri khususnya para pedagang. Tapi jangan dijawab dulu Mas Aldi karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Saya masih membahas seputar kenaikan harga bahan pokok yang meroket tinggi, naik terus-menerus. Ini yang ditakutkan masuk ke jurang inflasi. Saya masih bersama dengan Mas Aldi. Mas Aldi? Siap. Baik. Mas Aldi, ini jika dilihat-lihat harga naik terus, tidak turun-turun ini. Ini bagaimana kondisi di sana? Apakah tingkat atau daya beli masyarakat di pasar sendiri berkurang sehingga banyak juga berpengaruh terhadap para pedagang di pasar tradisional khususnya? Ya, kalau itu banyak faktor lah kita bisa bahas. Tapi yang paling utama ialah hari ini keluhan dari emak-emak itu udah banyak datang ke kita gitu. Cabainya udah mulai pedes banget gitu kan. Cabai rawit merah udah di level 44.000 gitu. Jadi ini harga yang cukup tinggi menurut kami. Kenapa? Karena bahkan kita pernah sama-sama tahu lah informasi harga cabai tembus 100.000 Mas Akbar, ini kan sempat kejadian. Nah, hari ini kenapa kok harga-harga komoditas pangan kita terpantul tinggi gitu? Bahkan yang menyumbang inflasi salah satunya adalah beras gitu. Kenapa? Ya inilah yang kami selalu menyampaikan kepada pemerintah di setiap kesempatan, di setiap tahun gitu, bahwa kita cuma punya 2 musim kok. PR-nya sama, pekerjaan rumahnya sama, diagnosa penyakitnya juga sama, gitu kan. Cuma resep yang diberikannya aja yang beda gitu. Jadi kalau orang sakit batuk itu dikasih obat batuk, bukan dimatikan orangnya gitu. Kira-kira kasarnya begitu. Maka obat batuknya harus diberikan. Nah, contoh seperti beras hari ini, ketika cadangan beras pemerintah yang minim di Bulog, ya nggak bisa dipaksa. Ya kami juga nggak bisa menyalahkan, tapi bukan solusi yang alternatif hari ini kalau harus impor gitu. Kenapa? Kasihan petani kita, kasihan
petani kecil kita ya yang apa namanya harga gabahnya sudah di atas 5.000 ya kan. Kemudian di penggilingan saja kami memantau Mas Akbar itu sudah tarik-tarikan, Iya, sudah tarik-tarikan dengan pembeli. di Yang level paling penggilingan tinggi ya, Mas. harganya ya dibeli gitu. Iya. Itu di penggilingan. Bahkan sampai di pasar pun harganya juga udah jauh lebih tinggi. Di wilayah Indonesia Timur itu beras medium saja sudah menyentuh 15.000 per kilo, apalagi yang premium. Mhm. Nah kalau rata-rata nasional khususnya di Jabodetabek plus itu di kisaran 13.000 Mas. Itu udah tinggi sekali menurut kami. Hmm. Negara kita negara pernah swasembada kok. Kenapa 2 tahun terakhir kita mengalami pemerosotan gitu? Sehingga ini berdampak secara multiplier effect tentunya di pasar, kemudian di konsumen, terpengaruh daya beli yang biasanya mampu beli sekilo, sekarang mampu beli setengah kilo, dan itu cukup untuk berapa kali makan gitu kan, untuk beras. Nah, ayam dan telur juga demikian, walaupun telur kita juga nggak boleh terus mengkritik, tapi ada juga apresiasinya Mas Akbar. Telur Iya. juga sudah mengalami penurunan, gitu kan, di level 28 ini cukup stabil lah harganya. Demikian. Baik, jika menghadapi situasi seperti ini kan bukan situasi yang pertama kali begitu. Biasanya yang dilakukan pedagang apa sih, Mas Aldi? Ya, kami akhirnya terpaksa untuk mengurangi volume penjualan, Mas Akbar. Iya, iya. Yang awalnya kita bisa 20 sak gitu kan, 20 karung beras, yang satu karungnya isi 50 kilo, sekarang mungkin bisa separohnya gitu. Jadi volume penjualan berkurang, otomatis pendapatannya kan juga berkurang. Omset yang kami catat akhirnya hampir 50% mengalami penurunan. Nah ini yang menurut kami harus ada evaluasi demi evaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil. Maka kami menilai dan memandang HET, harga eceran tertinggi ini nggak berlaku di pasar, Mas. Karena harga itu terbentuk di pasar. Ada tawar-menawar, itu ciri khasnya. Ada kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Oke deh, saya beli berasnya kilo, tapi yang cabai rawitnya dikasih dikit aja 5.000 misalkan, atau 7.000. Hal seperti ini masih berlaku silaturahmi. Jadi pasar itu akan terus tetap bertahan karena memang menyimpan ciri khas tersendiri. Tapi balik lagi, pasar juga sebagai ujung dari distribusi pangan rakyat, pasar tradisional juga ujung dari tombak perekonomian rakyat. Tentu ini harus dilindungi mereka. Maka kami sempat memiliki cita-cita untuk adanya undang-undang perlindungan pasar tradisional. Jangan sampai di hilir ini mengalami persoalan padahal obatnya harus ditangani di hulu gitu, di produksinya atau di produktivitasnya. Nah ini harus resep obat ini harus diperbaiki sehingga di hilir ini pedagang khususnya ada perlindungan yang pasti atau ada perlindungan hukum yang mengikat mereka, yaitu undang-undang tadi, Mas Akbar. Baik, bicara soal hulunya, produksi kita menurun akibat perubahan iklim yang itu juga terjadi di beberapa negara yang akhirnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwasannya ada 19 negara yang juga menahan diri untuk tidak mengekspor karena ada kelangkaan pangan begitu, dan ini akan berpengaruh panjang. Apa yang ditakutkan pedagang jika hal ini akan terjadi terus-menerus? Ya, kami nggak yakin harga beras akan turun ke HET ke 10.900. Ini akan terus mengalami lonjak. Puncak-puncaknya nanti di bulan Oktober. Ketika tidak ada intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Intervensinya berbentuk apa? Berbentuk operasi pangan katakanlah. Operasi pasar, mohon maaf. Operasi pasar ini juga seharusnya kan dilakukan di dalam pasar, bukan di luar pasar. Itu mematikan mata dagangan pedagang yang ada di dalam pasar. Mereka yang jualan beras, tapi ada operasi pasar di luar pasar. Ini kan justru seperti pemerintah berjualan gitu, dagang gitu kan di luar pasar. Sementara yang perlu dibenahi ialah banjiri stok beras yang ada di dalam negeri, banjiri stok beras yang ada di pasar tradisional, sehingga harga bisa menurun. Dari mana stoknya? Ya, walaupun kebutuhan rata-rata nasional atau kebutuhan produksi kita hari ini tidak memenuhi target, kan mau nggak mau akhirnya impor. Nah ini yang kami tidak setujui, Mas Akbar. Kenapa ujung-ujungnya impor? Di tahun 2020 juga kemarin kemana Bulog? Harusnya menyerap gabah di level petani kita. Di panen raya Maret tahun lalu kemana? Nah Maret ini tahun 2023 juga kemana? Ujung-ujungnya akhirnya kita impor. Dan negara-negara lain akhirnya
menahan ekspornya tentu, karena mereka mementingkan nasib masyarakatnya. Nah, begitu juga harusnya yang dilakukan oleh pemerintah kita di dalam negeri. Masyarakat kita, rakyat kita lah yang harusnya diperhatikan. Kita dulu sempat swasembada kok. Kenapa nggak kita bisa kembali ke era itu gitu. Jadi impor menurut kami bukan solusi yang tepat, tapi di tengah situasi hari ini yang cukup genting, bahkan kami menyebutnya akan terjadi darurat beras nasional jika tidak ada penyelesaian sama sekali dari pemerintah selain operasi pasar ya. Tentunya sangat bagus. Ada wacana pemerintah akan melakukan distribusi bantuan pangan berbentuk beras begitu ya. Dan ini nyatanya sudah dilakukan di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Tanggapan Anda? Iya, 2 pekan SPHP disalurkan. Ini kan berbanding terbalik dengan lonjakan harga. Harganya dari 12.000, 12.200, 400, sekarang 13.000. Lah itu kemana bantuannya? Sampai enggak? Nah, ini yang paradigma berpikir inilah yang harusnya dirubah. Kebiasaan-kebiasaan ini harusnya dirubah. Operasi pengendalian harga, bantuan pangan ini tetap disalurkan, tapi tetap posisinya adalah pasar ini harus dipenuhi pasokannya. Itu dulu. Ketika pasokan pangan kita terpenuhi di pasar, tentunya akan berdampak secara besar terhadap harga, Mas. Kalau barangnya nggak ada, apa yang mau dijual? Kalau barangnya saling cari-carikan di penggilingan, gimana harganya mau turun? Jadi itu baru bicara beras. Kita belum bicara cabai, kemudian ada telur, ayam. Maka hari ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ialah memperbaiki tata niaga pangan kita dari hulu ke hilir. Tata niaga pangan ini menjadi penting. Kalau pemerintah, Kementerian Pertanian, Bulog, Kementerian Perdagangan nggak punya konsep desain pangan, ya bagaimana kita mau menghadapi era digitalisasi ke depan, kemudian era yang udah mulai menggunakan teknologi, nggak akan mampu kalau konsep desain pangan kita masih belum benar. Kalau di tata niaga pangan kita belum diperbaiki. Untuk itu kami meminta kepada Jokowi sebagai presiden untuk memastikan sebelum beliau sebelum pemilu tentunya ya, karena kan pergantian presiden ini harus dipersiapkan dengan baik. Ada Badan Pangan Nasional yang merumuskan kebijakan. Sudah cukup tepat Pak Arief di sana untuk mengatasi neraca, kemudian prognosa dan sebagainya. Nah ini harus sama-sama kita elaborasi sehingga pedagang kita juga mendapatkan barang yang terjangkau harganya. Baik. Dan masyarakat juga mendapatkan. Pak Aldi terakhir, artinya secara tidak langsung Anda menyatakan bahwasanya beberapa langkah pemerintah ini belum konkret di lapangan, di hulu, begitu di pasar yang terjadi. Saya ingin Anda memberikan catatan khusus untuk pemerintah, langkah apa yang paling cepat untuk merubah hal ini? Terakhir Pak Aldi. Ya, pertama produktivitas kita di sentra-sentra produksi. Kalau pertanian kita, perberasan kita ada di wilayah mana, wilayah produksinya digenjot. Sentra daging juga sama. Kemudian sentra cabai rawit itu juga sama. Itu digenjot semuanya. Pemerintah hadir di tengah-tengah produktivitas ini. Jangan hanya bicara soal datanya. Data Kementan beda sama data Kementerian Perdagangan, BPS juga beda datanya. Akhirnya ada tumpang tindih. Nah untuk itu sama-sama bekerja lintas kementerian untuk mengawal proses produksinya. Sampai neracanya kita salah, kemudian kebutuhan nasional kita seharusnya sekian, tapi produksinya ini tata niaga ini yang harus diperbaiki kita. Tentu kita semua berharap harga pangan tidak terus menaik hingga kita jatuh ke jurang inflasi. Terima kasih Mas Aldi telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas. Lotus Love Charity Group menggelar bakti sosial alat bantu kaki palsu untuk masyarakat di Medan. Seperti apa? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.